Baik, tentu saja kita sebelum menentukan tim-tim yang tadi saya sebutkan, yang pertama kan harus koordinasi. Dan kita juga bergerak atas permintaan. Itu negara Myanmar ini kan sementara ya dikuasai oleh junta militer. Sehingga tentu saja hubungan diplomatiknya tidak sama seperti negara-negara yang tidak dalam kondisi seperti itu. Tetapi dari pemerintah Myanmar yang junta militer sudah mengirimkan permintaan bantuan, ya, sehingga itu terus disikapi oleh Kementerian Luar Negeri, berkoordinasi, dan kita bisa masuk ke sana. Mereka tangan terbuka karena memang menunggu bantuan dari Indonesia. Nah, bandara yang bisa didarati itu bukan ibu kota Yangon, ya, karena Yangon dengan pusat bencana ini masih cukup jauh. Kondisi normal 4-5 jam, tapi sekarang karena terkena gempa bisa 12 jam jalan darat. Sehingga kita masuknya ke bandara Naypyidaw. Ya. Di sana sudah ada tim pendahulu yang berkoordinasi. Ya, TNI juga sudah masuk, Polri juga sudah masuk berkoordinasi untuk mengamankan, karena memang mungkin media tahu bahwa situasi keamanan di Myanmar masih tidak sebaik di negara kita. Tetapi hasil koordinasi terakhir dengan atasnya pertahanan di sana untuk Yangon dan Naypyidaw relatif aman. Ya, biasanya kalau dalam kondisi bencana, konflik-konflik lokal tuh mungkin berhentilah ya, karena semuanya fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak. BNPB bertugas mengkoordinir semua operasional. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 24 2007, ketika ada operasi tanggap darurat seperti sekarang, ya BNPB diberikan wewenang untuk mengkoordinir fungsi komando. Tentu saja dari segi bertanggung jawab kelancaran operasi ini dari mulai awal sampai terakhir kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk anggaran. Basarnas tugasnya adalah mencari korban, pencarian pertolongan. Syukur-syukur masih ketemu yang hidup. Kalau kemarin kan di media masih ada yang bertahan, tapi kalaupun tidak hidup, ya nggak apa-apa. Mungkin jenazah, seperti pengalaman di Turki, waktu seminggu Basarnas dengan tim yang lebih kecil daripada sekarang, dengan perlengkapan yang lebih minim, itu bisa menemukan 15 jenazah. Luar biasa itu, kondisi cuacanya di bawah 0, dingin. Kalau sekarang cuaca di Myanmar relatif sama dengan Indonesia. Itu akan mencari. Nah, EMT tim kesehatan tentu saja ini memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Ya. Tugasnya berapa lama? Saya kemarin menyarankan kepada pemerintah sebulan. Kenapa sebulan? Ini pengalaman berdasarkan di tempat-tempat lain. Kalau waktu di gempa Turki itu 3 minggu. Setelah itu pemerintah negara yang bencana sudah bisa mengambil alih karena sudah normal, sehingga kita bisa kembali. Kemudian Basnas, ya Basnas bagian dari pemerintah juga mendukung. Basnas siap 1x24 jam, baik personil maupun logistik. Dan untuk pengiriman ini kami prioritaskan logistik dari non pemerintah dulu. Kami semuanya diberangkatkan, kekurangannya adalah dipenuhi oleh pemerintah lewat BNPB. Dan sebagai informasi yang diminta dari negara Myanmar adalah kalau permakanan sudah banyak, mereka minta tempat berlindung, karena yang tidak korban pun takut akan ada gempa-gempa susulan. Kan rekan-rekan media tahu, habis gempa 7,7 kan kemudian 6,4. Itu kalau 6,4, 7,7 itu di darat besar itu. Kalau di negara kita Cianjur itu 10 km di darat 5,6. Bayangin aja, udah hancurnya seperti itu. Ini 7,7 loh. Jadi kalau Mandala itu hampir rata itu sebagian itu. Gitu ya. Pak Izin dari Kompas.com, ini apakah BNPB sudah ada update terbaru mungkin soal korban jiwa dari WNI, apakah ada gitu Pak, dan mungkin korban luka-luka sudah ada update-nya di gempa ini? Itu saja Pak, terima kasih. Nanti untuk lebih jelasnya dari Kemlu ya, nanti dari ada yang bisa menjawab. Tapi yang informasi kami peroleh, begitu terjadinya gempa kan yang dilakukan pemerintah Indonesia baik di Myanmar maupun di Bangkok, WNI seperti apa? Nah, sejauh ini WNI aman, alhamdulillah, baik yang luka-luka, apalagi korban jiwa tidak ada. Tetapi untuk lebih jelas update-nya nanti silahkan bertanya ke jajaran Kementerian Luar Negeri.
Gitu ya.